Ada yang keluarin isu bahwa produk saya berbahaya. Saya akan jawab semuanya di sini. Sebenarnya saya males banget jawabin ini. Kenapa? Setiap kali saya jawabin sesuatu, akan melebar kemana-mana. Di shaming lah, inilah, itulah, keluar konteks ya. Jadi males banget sih jawabinnya sebenarnya. Dan nggak berhubungan dengan masalah inti. Yang reviewnya siapa, belinya di mana, nggak jelas semuanya. Nggak sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saya seorang dokter estetik, saya punya ilmunya, saya mereview apa adanya, munculin muka saya, hasil labnya jelas semuanya. Ini yang ngomongnya entah siapa, orangnya juga nggak punya ilmunya, asal ngomong aja. Jadi saya sebenarnya males banget jawabnya. Baik stem cell, baik treatment, baik apa, nggak sesuai kapasitas mereka ngomongnya. Tapi saya tetap akan jawab pertanyaan ini. Dan ini terakhir menurut saya. Ada yang ngomong nih, produk saya berbahaya. Katanya ada mengandung hidroquinon. Yang pertama, saya itu paling anti banget hidroquinon. Dan saya kampanye kemana-mana untuk anti hidroquinon. Jadi nggak mungkin banget saya pakai itu. Yang kedua, ini produknya yang nge-review siapa nggak jelas. Orangnya juga nggak muncul. Dimasukin ke labnya tahun 2021. Dan baru dimunculin tahun 2023. 2 tahun, 3 tahun kemana aja orang yang nggak jelas, dan belinya di mana juga nggak jelas, nge-reviewnya juga nggak jelas siapa. Jadi kelihatan ada indikasi, entahlah, kalian bisa duga sendiri ya. Yang ketiga, saya tidak pernah punya serum 40 mili, serum saya itu 20 mili, jadi saya nggak tahu ini serumnya siapa. Yang keempat, saya udah ngomong bahwa Sukovindo itu tidak kompeten untuk memeriksa lab sini, karena saya menggunakan ilmu tahun 2019. Tahun 2019 saya datang ke Sukovindo, pada waktu itu saya mau ngecekin krim ke sana, dan Sukovindo bilang tidak bisa mengecek kosmetik. Baru tahu akhir-akhir ini bahwa Sukovindo itu bisa memeriksa lab kosmetik ya. Tapi saya nggak pernah menggunakan hal tersebut. Yang kelima, karena saya tahu resiko saya tinggi ketika saya bongkar mafia, tentu mereka akan balas saya. Nggak mungkin mereka diam, terima kasih dokter, nggak mungkin. Mereka pasti akan membalas sebisa mereka untuk menurunkan integritas saya, sehingga mereka tetap bisa berjualan. Maka saya secara berkala memeriksa semua produk saya ke lab setiap 6 bulan. Dan hasilnya itu nihil. Tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinon. Dan saya juga sudah confirm ke BPOM. Dan laporan terakhir itu adalah tahun 2023. Sudah diperiksa oleh BPOM, semuanya sudah clear. Saya secara pribadi tidak ada masalah untuk siapapun memeriksa atau mereview produk saya. Saya terbuka. Apa? Karena saya merasa diri saya aman. Tapi untuk mereview, usahakan dengan itikat baik. Saya sendiri aja itu mereview dengan itikat baik. Tidak pernah itikat saya untuk menghancurkan orang lain. Itikat saya adalah menyelamatkan korban. Jadi saya nggak pernah untuk ngancurin produk tersebut. Jadi kalau kalian mau nge-review, reviewnya ada mukanya, jelas belinya di mana, jelas produknya apa, dan hasil labnya jelas semuanya. Bagi kalian semua yang menemukan bahan berbahaya di produk saya akan kasih 100 juta per orang untuk kalian semuanya. Tapi jelas bibit bebet bobotnya semuanya. Halo Sobat Fakta, Five di ketemu lagi dengan Five yang terus mendapatkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Dr. Richard Lee makin tajam, makin meruncing. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani tidak terima saat klinik klinis, di mana dia merupakan brand ambasador dan klinis milik Dr. Oki, direview oleh Dr. Richard Lee. Katanya produk dari klinik ini mengandung hidroquinon, zat yang dilarang ada karena berbahaya. Itulah kemudian kita Mirzani melalui akun negara Afrika yang merupakan antek-antek klinik Mirzani, kemudian memberikan data bahwasanya dan mengandung hidroquinon. Dia mengatakan mengklaim produknya alami, tapi setelah dilakukan uji lab oleh 2 lab pemerintah, yaitu Sukovindo dan Labkes dan produk Dr. Hand by Richard Lee ternyata mengandung hidroquinon. Padahal Dr. Richard Lee mengatakan Dr. Richard Lee pantang menyerah mengedukasi itu. Tidak lupa juga disertakan hasil uji labnya. Ada di garis bawah bahwa ada hidroquinon dalam produk yang dibuat oleh Dr. Richard Lee. Produk Dr. Hand yang positif untuk hidroquinon. Tapi hal itu dijawab oleh Dr. Richard Lee dalam video yang sudah disertakan pasti di awal tadi. Itu merupakan klarifikasi dari Dr. Richard Lee soal tuduhan bahwasanya produknya tak berhenti di situ. Nikita Mirzani melalui akun Negara Api Taktikal ini juga mengunggah
foto Dr. Richard Lee saat masih bopeng-bopeng, dan ini dianggap body shaming oleh Dr. Richard Lee. Jika produknya alami, mengapa muka ownernya geradakan seperti korban krim berbahaya? Di situ memang tampak Dr. Richard Lee dengan wajah yang masih sangat bopeng-bopeng karena di close up oleh akun Sailor Moon, negara api taktikal ini. Dr. Lee yang memakai kacamata itu. Kemudian Dr. Richard Lee pun membalas di akun Instagramnya dengan mengunggah foto yang sama. Fotonya itu memang saat dia belum mengenal klinik kecantikan dan perawatan, tetapi di sebelahnya itu adalah foto yang sudah dirawat. Kemudian dia mengatakan dalam captionnya, masa sih cuma karena filter, slide 1 pakai filter, slide 2 tanpa filter. Bagusan saya pakai filter atau enggak? Kalau enggak bisa jawab, mainnya body shaming. Nih foto aib saya tambahin. Tapi artinya perawatan saya berhasil kan? Perawatan alami di klinik kecantikan Athena dan Dr. Hand Clinic by Athena Groups. Terlihat natural kan? BTW, barang mbaknya asli semua. Artinya mbaknya ini yang dimaksud adalah NM guys. Ya, karena NM memang mengaku sendiri bahwa dia melakukan operasi plastik. Dan ini ternyata adalah foto dengan filter. Kemudian slide keduanya ini tanpa filter. Nampak memang di sini wajah Dr. Hand lebih bersih daripada yang di sebelahnya. Oh, wajah Dr. Richard, bukan Dr. Hand. Kemudian ini wajah lama dari Dr. Richard yang juga nampak bersih, tidak seperti yang diunggah di akun Instagram dari antek-antek Nikita Mirzani. Ini juga Dr. Richard saat masih muda, mungkin masih saat pendidikan dokter. Wajahnya juga tampaknya bersih, tidak bopeng-bopeng. Ini juga saat memakai baju seragam pramuka, juga nampak wajahnya tidak bopeng-bopeng, masih bersih. Mungkin setelah bopeng-bopeng itu dia melakukan klinik di kecantikan, akhirnya wajahnya bisa jadi bersih. Ini juga nampak bersih wajah dari Dr. Richard Lee. Ini bersama seorang wanita, entah adiknya atau mungkin istrinya yang sekarang. Dr. Richard Lee memang wajahnya agak kusam dulu ya, tapi sekarang jadi bersih setelah mengenal klinik kecantikan dan skincare. Ini Dr. Richard Lee sekarang, dan inilah bersama istrinya ini sepertinya. Wajahnya bersih dan nampak bercahaya guys. Ini dikatakan tanpa filter sama sekali, kata Dr. Richard Lee. Nah, begitulah jawaban Dr. Richard Lee untuk Nikita Mirzani. Guys, ini aku mau review nih skincare baru aja aku beli. Jadi ini no endorse, semua aku review sendiri dan aku pakai langsung. Kalian bisa lihat wajah sebelah sini nih, beda banget kan dengan wajah sebelah sini kan. Jujur ini bagus banget, nyaman banget dan langsung glowing. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi kalian harus pakai, dan ini review murni ya, nggak endorse. Dok, bukannya itu barang endorse? Enggak lah, aku kan yang di endorse tuh yang di Instagram. Kalau di YouTube nggak endorse. Kan yang dikontrak kan cuma di Instagram doang. Aku mau cuci muka nih. Mana skincare aku? Itu? Oh iya.